dibahas pada LK kami, yaitu tentang mengatasi miskonsepsi coding dan AI, panduan untuk pengajar SMP Samarinda. Jadi pendahuluan dan pernyataan masalah kami itu adalah pengajar SMP di Samarinda menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan coding dan AI. Ini disebabkan oleh miskonsepsi dan keterbatasan sumber daya. Dampaknya siswa belum sepenuhnya siap menghadapi tuntutan era digital. Jadi keterbatasan sumber daya ini tidak hanya sumber daya secara sarana dan prasarana, tapi juga sumber daya manusianya ya, SDM-nya seperti itu. Jadi guru-guru pengajar yang mungkin berkompeten untuk mengajar coding dan AI. Jadi peta konsep kami seperti ini, maka kita akan coba akses satu persatu, mulai dari miskonsepsi utama. Ada anggapan bahwa coding itu hanya untuk ahli IT, sedangkan faktanya adalah coding tentang masalah logika dan juga pemecahan masalah. Seperti yang dibahas tadi, yaitu kemampuan untuk berpikir komputasional, seperti itu. Kemudian AI itu kadang dianggap sebagai robot atau entitas fisik, padahal faktanya adalah AI merupakan sistem perangkat lunak yang cerdas. AI akan menggantikan peran guru. Nah, ini faktanya bukan seperti itu. Sebenarnya AI itu justru malah bisa menjadi alat bantu untuk meningkatkan kualitas belajar, membantu guru untuk merancang proses pembelajarannya seperti itu. Kita back dulu. Lalu di sini kita ke tantangan di lapangan. Nah, di lapangan adanya kurangnya pelatihan, minimnya pelatihan yang fokus pada pedagogi coding dan AI. Kemudian ada keterbatasan sumber daya, yaitu akses terbatas ke perangkat dan materi ajar yang relevan. Kemudian ada rasa tidak percaya diri atau keraguan akan kompetensi pribadi para guru. Kemudian waktu yang padat, jadwal mengajar yang padat menghambat eksplorasi materi baru, seperti itu. Ini untuk tantangan di lapangan. Maka kami memberikan sebuah solusi berupa praktik baik. Solusi satu itu adalah pelatihan pedagogi inovatif, fokus pada konsep berpikir komputasional melalui unplugged activities seperti yang sudah dicontohkan tadi pagi oleh Bapak Yahya. Kemudian juga menggunakan alat visual. Jadi ini integrasi Scratch atau block based coding ya. Jadi hanya menggunakan blok-blok saja atau gambar-gambar saja untuk mengcodingnya. Jadi tidak menggunakan text based seperti itu. Kemudian solusi yang kedua, integrasi dan kolaborasi. Jadi untuk mengenalkan awal-awal tentang coding dan AI ini memang mungkin tidak langsung menjadi mapel tersendiri ya, tapi kita bisa juga ibaratnya integrasikan ke mapel yang lain. Jadi ada mapel matematika, IPA, bahasa Indonesia, contohnya di simulasi sains dengan coding atau analisis data sederhana. Kemudian memanfaatkan AI sebagai asisten. Nah, ini untuk guru, mengintegrasikan pada guru yaitu memperkenalkan AI untuk mempermudahkan pekerjaan guru, termasuk salah satunya membuat soal yang bertipe HOTS, juga merangkum materi seperti itu. Kemudian bangun komunitas belajar, bentuk kelompok belajar antar guru untuk berbagi pengalaman dan materi melalui coding dan AI seperti itu. Kesimpulannya, mengatasi miskonsepsi adalah kunci untuk memberdayakan guru. Coding dan AI adalah keterampilan esensial di era digital. Ajakan dan aksi kami, ikuti pelatihan yang berfokus pada pedagogi, mulai dengan proyek-proyek coding sederhana, dan bergabunglah dengan komunitas guru yang inovatif. Sekian, terima kasih. Mari bersama-sama mempersiapkan generasi emas Samarinda. TP-nya sudah jadi? TP-nya sudah jadi. Oke, silakan. Ini untuk TP. Kami yang mengambil hanya satu capaian pembelajaran Ibu, yaitu berpikir komputasional. Ia menerapkan pengelolaan data, pemecahan masalah sederhana dalam kehidupan masyarakat secara sistematis, dan menuliskan instruksi. Jadi satu berpikir komputasional saja. Untuk TP-nya, mengidentifikasi masalah sederhana yang ada di lingkungan sekitar dan menentukan data yang relevan untuk memecahkannya. Ini peserta didik diharapkan mampu
ini ya, mengumpulkan dan mengelola data secara terstruktur, misalnya mengelompokkan, menyortir, atau mengurutkan untuk mendukung proses pemecahan masalah. Dan yang terakhir, merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah secara logis dan sistematis dengan menggunakan prinsip berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kemudian untuk dimensi profil yang relevan, ini belum dirubah jadi harusnya Nanti dirubah sesuai DPL. ya tadi penalaran aku boleh penalaran ya, untuk penalaran, kemudian kreativitas, kemudian kolaborasi dan kemandirian seperti itu. Ini untuk dimensi profil lulusan yang relevan terhadap tujuan pembelajaran kami sebelumnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ditanyakan? Pas? Pak? Iya, boleh dipanggil Pak kelompoknya Pak. AI Avengers. Iya. Pikirannya sudah ke rumah sepertinya. Oke, ya. Terima kasih untuk kelompok AI Avengers. Kita beri aplaus sekali lagi untuk AI Avengers. Ya, sudah 4 kelompok ya untuk menyampaikan